Baik, setelah membahas tentang arsitektur abstrak dengan cukup lengkap, mari kita mulai coba analisis beberapa abstrak yang terbit di sejumlah jurnal ilmiah internasional. Lalu kita mengkaitkan dengan arsitektur yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah benar seperti itu? Sehingga kita bisa lebih jelas, lebih fokus dalam menulis abstrak. Kita bisa menulis apa yang seharusnya ditulis, tidak menampilkan abstrak apa yang seharusnya tidak perlu ditampilkan dalam abstrak. Kita mulai lihat slide berikut. Ini adalah contoh satu makalah yang terbit di Scientific Report. Scientific Report adalah jurnal yang sangat bereputasi milik grup Nature. Jadi ada satu makalah terbaru judulnya A First Principle Analysis of the Change Transfer in Magnesium Corrosion. Mari kita lihat bagian pendahuluan dari makalah ini. Ini adalah bagian awal pendahuluan makalah. Kalau kita kaitkan dengan arsitektur yang kita bahas, bagian ini adalah bagian apa pentingnya riset ini dilakukan, yaitu bagian pertama dari pendahuluan. Nah, di sana isinya adalah seperti sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa isinya adalah memuji-muji tentang pentingnya topik ini atau menyampaikan kepada pembaca bahwa topik ini masih menjadi topik yang penting untuk dikaji karena mempunyai manfaat baik di bidang industri maupun di bidang pengembangan topik riset topik di bidang itu sendiri. Kita lihat di sini kalimat pertama, lightweight materials with outstanding mechanical properties as well as novel anode materials for energy storage system represent promising strategies to combat some of the adverse impact caused by the ongoing climate change. Kalau kita baca kalimat pertama ini menjadi jelas betapa pentingnya lightweight material yang ringan, karena di situ akan digunakan dalam satu katot, dalam satu anoda yang akan bermanfaat dalam kondisi yang di mana iklim ini makin berubah. Jadi harapannya adalah dengan riset itu akan ada satu penyimpanan energi yang ringan sehingga efek dari perubahan iklim itu bisa direduksi. Nah, tanpa di sini bahwa penulis menampilkan betapa pentingnya material yang ringan tadi untuk elektroda, karena itu akan berpengaruh langsung pada perubahan iklim. Concomitant modern engineering, lalu disebutkan sini concomitant modern engineering are not only required to excel a single discipline but rather expect stand out multitude properties in order to meet the high standard of pioneer industry application. Jadi jelas di sini bagaimana si penulis itu mempromosikan topik riset dia begitu bermanfaat bagi industri, bagi usaha untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Jadi pada intinya adalah bagian pertama di abstrak itu menunjukkan kepada pembaca betapa bermanfaatnya topik ini untuk dikaji, untuk dilakukan riset. Nah, di sini jelas sekali kita baca di dalam pendahuluan ini adalah kalimat pertama, kalimat kedua itu adalah suatu ungkapan penulis bahwa topik ini yang penting loh, karena akan berkaitan dengan perubahan iklim, bisa mengurangi perubahan iklim, lalu mempunyai aplikasi industri yang cukup besar, pioneering industrial application, dan sebagainya. Jadi tampak bahwa ini adalah promosi, memuji-muji bahwa topik ini adalah topik yang cukup penting atau sangat penting untuk dikaji. Itu adalah tipikal dari bagian paragraf pertama pendahuluan suatu makalah ilmiah. Lalu kita lihat makalah lain. Nah, ini makalah kita yang terbit di Australian Journal of Forensic Science yang terkait dengan bagaimana perubahan umur seseorang itu akan mempengaruhi bentuk tanda tangan. Sehingga dari perubahan bentuk tanda tangan itu kita ketahui kapan suatu tanda tangan dibuat, tahun berapa kapan tanda tangan dibuat, sehingga bisa mendeteksi pemalsuan tanda tangan. Misalnya orang ingin mengubah dokumen masa lalu, dibuat saat ini, ditanda saat ini, maka kita bisa tahu. Nah, kita lihat di introduction. Di introduction kita baca di bagian awal, paragraf awal introduction itu menyebutkan betapa pentingnya riset di bidang pemalsuan dokumen.
Jadi riset kita ini berkaitan dengan mendeteksi pemalsuan dokumen. Lalu di bagian awal pendahuluan, paragraf awal kita menyebutkan sejumlah manfaat suatu metode untuk mendeteksi pemalsuan dokumen. Karena banyak sekali kasus kriminal yang terkait dengan pemalsuan dokumen tersebut. Sehingga dari sini menjadi jelas bahwa riset yang berkaitan dengan deteksi pemalsuan dokumen itu menjadi penting. Karena saat ini banyak sekali terjadi pemalsuan seperti itu. Misalnya orang mengubah dokumen masa lalu, diubah isinya tapi ditanda tangan saat ini. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa tanda tangannya itu saat ini, bukan tanda tangannya pada saat lalu, sehingga kita tahu kriminal yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, di sini kita tulis abstrak. Jadi intinya bagian pertama, paragraf pertama saja adalah memuji, menunjukkan pentingnya, memuji topik yang menarik, memuji topik yang sangat bermanfaat dan sebagainya. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan banyak membaca. Dan di situ juga akan muncul sejumlah referensi rujukan dari makalah-makalah orang sebelumnya. Jadi kita rujuk, kita tulis, lalu kita tambah dengan pendapat kita sendiri, lalu kita gabung jadilah satu paragraf awal dari suatu pendahuluan. Sehingga kita tidak menulis kemana-mana paragraf pendahuluan itu. Kita fokus apa yang saya mau tampilkan sehingga riset topik yang saya angkat ini menjadi topik yang bisa diterima oleh peneliti. Menjadi topik yang dianggap sangat penting bagi peneliti. Nah, kira-kira itu yang harus ada di kepala kita sehingga kita bisa menulis secara fokus, kita bisa menulis yang bisa diterima oleh pembaca. Itu adalah contoh bagian pertama dari Alfred. Jadi cocok dengan arsitektur yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah memuji-muji bahwa topik ini adalah topik yang penting, yang bermanfaat, sehingga riset ini dilakukan. Kemudian bagian kedua, hingga saat ini sudah sampai di mana pemahaman orang tentang topik tersebut. Jadi kita mereview sejumlah riset-riset terbaru terkait dengan topik itu, kumpulkan sejumlah makalah terbaru terkait dengan bidang kita, baca makalah itu, tulis ulang, kemudian rujuk referensinya. Nah, dari sini akan muncul sejumlah referensi dari makalah-makalah yang baru terbit. Contoh kita lihat, ini dari makalah kita, How Human Age tadi, makalah yang tadi, kita lihat bagaimana bagian kedua. Kita menyebut di sini, several methods for understanding a signature feature, either online or offline, have been proposed. Jadi sebenarnya sudah banyak metode yang diusulkan oleh para peneliti untuk mendeteksi bentuk tantangan baik online maupun offline. Nah, kita sebut sini, kita sebut bahwa metode sudah ada masa sudah ada metode itu. With online verification, one can record directly the dynamic parameter of a signature, such as pen location, velocity, dan sebagainya. Kemudian kita sebutkan bahwa metode online itu mau bisa seperti ini, metode offline itu seperti ini. Tidak apa-apa, itu adalah kondisi terbaru dan itulah yang terjadi saat ini. Bahwa sudah ada metodenya yang dikembangkan pada peneliti. Kita rujuk sejumlah makalah yang terkait metode tersebut, khususnya makalah terbaru, sehingga kita tahu posisi riset ini yang terbaru seperti apa. Pembaca tahu bahwa riset di topik ini terbaru seperti apa statusnya. Jadi kita sebutkan di situ. Karena barangkali pembaca belum tentu juga semua memahami kondisi terbaru itu. Karena dia belum sempat baca paper terbaru, maka kita tampilkan di sini. Sehingga mereka bisa tertolong untuk memahami. Jadi yang kita tampilkan di sini adalah kondisi terkini dengan sejumlah referensi terbaru. Kemudian kita lihat paper lain, dari scientific report, robust formation of amorphous SBI. Nah, kita lihat introduction, bagian keduanya. Incalcogenic semiconductor SB23. Lalu, nah kalau kita baca di sini juga adalah review oleh si penulis tentang kondisi terkini tentang SB2 S3 itu. Jadi kita lihat sejumlah referensi di sini, sejumlah referensi. Nah, ini adalah referensi terbaru sehingga pembaca itu tahu bahwa bidang ini yang dilaporkan seperti tanpa di judul ini sudah sampai di sini statusnya, kondisinya. Jadi semua pembaca disepakat dengan penulis, oh ternyata sampai sini karena penulis menampilkan hasil riset yang terbaru. Nah, lalu disebutkan di sini. Dan kemudian banyak referensi juga ditulis supaya meyakinkan pembaca bahwa memang terbaru. Jadi adanya referensi terbaru di sini menjadi penting supaya pembaca sama dengan pemahaman si penulis paper bahwa inilah kondisi terkini. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau kita hanya menyebutkan kondisi yang lalu, kondisi sebelumnya, paper-paper lama, bisa saja masalah itu sudah lewat, sudah terselesaikan di dalam makalah-makalah terbaru. Nah, oleh karena itu dalam menulis bagian ini, saya akan kumpulkan sejumlah makalah terbaru dari sejumlah jurnal.
lalu baca, lalu review di sini, tulis di sini, sehingga kita sampai kepada pemahaman, oh sudah sampai di sini ya, belum ada yang lain lagi. Nah, baru setelah itu kita masuk ke bagian yang namanya masalah. Jadi setelah ini apa masalah yang masih ada, setelah sampai pada kondisi terbaru tadi, kita mulai memunculkan masalah masih ada. Di banyak riset orang ini hasilnya, tapi masalah masih ada. Biasanya tidak ada kata but, however, although. Contohnya di paper kita ini, di Journal Forensic Science, kita tampilkan kata pertama dalam bagian masalah, yaitu di paragraf ketiga dalam masalah itu adalah however. Jadi selalu masalah itu muncul dengan istilah however, but, dan sebagainya. Nah, seperti setelah kita sebutkan kondisi terbaru dengan rujukan terbaru, kita lanjut dengan however. Namun masih ada masalah gini. Contohnya however, the above mentioned report have primarily focused on the handwriting signature of different people from several age groups. Kemudian kita lanjutkan, to the best of our knowledge, comprehensive time-dependent investigation of signature of the same people over a long period of time has not yet been reported. Jadi kita sebutkan di sini bahwa berdasarkan pemahaman kami bahwa to best our knowledge, comprehensive time-dependent investigasi time-dependent secara komprehensif dari perubahan tanda tangan orang yang sama dalam periode yang lama belum pernah dilaporkan. Jadi kita melaporkan setelah kita menjelaskan berbagai kondisi terbaru, kita sampai kesimpulan, oke lah sudah ada banyak, namun dalam pemahaman kami perubahan tanda tangan satu orang di dalam rentang waktu lama itu belum pernah dikaji oleh orang lain. Nah, itulah tujuan riset kita dalam mengkaji bagian itu. Jadi sangat enak dibaca. Menariknya, kondisi terkini apa masalahnya. Nah, kemudian ada scientific report ini sudah dilihat. However, mereka hanya menyebutkan satu kalimat, the formation of amorphous material with stable band gap properties remain elusive. Jadi setelah mereka bagian ini adalah menarik apa itu kondisi terkini, lalu mereka lanjut dengan satu kalimat saja. However, akan tetapi the formation of amorphous materials with stable band gap properties remains elusive. Jadi ini masih ada masalah. Jadi walaupun sudah banyak dilaporkan peneliti dengan sampai di paper terbaru, tapi ternyata masih ada masalah. Dan tujuan dari paper ini adalah menyelesaikan masalah itu. Kemudian contoh lain, but the cell assembly behavior of carbazole based derimer is rarely reported. Jadi masih jarang dilaporkan. Namun self assembly properties, kelakuan cell assembly dari carbazole based derimer is rarely reported, masih jarang dilaporkan. Jadi riset ini adalah melaporkan lebih dalam, lebih detail terkait dengan cell assembly dari carbazole itu. Although technical scale fermentation for CGP sign synthesis has been evaluated, kemudian systematic study growth parameter is lacking. Jadi mereka menyebut ini. Jadi meskipun technical scale fermentasi itu sudah dilakukan, namun to examine the study to examine kajian untuk mengeksaminasi menyelidiki parameter pertumbuhan itu masih jarang, masih hilang, masih belum dilakukan. Nah, tujuan riset ini adalah untuk melakukan itu yang masih hilang tadi. Jadi dalam bagian masalah disebutkan bahwa walaupun sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, tapi masih ada hal-hal yang terlupakan. Okay. Kemudian sini, however, such clues are seldom used in practice because their automatic extraction is difficult. Jadi di sini juga disebutkan, mungkin di bagian awal saat kita tulis, bagian awal kondisi terkini, lalu penulis itu melanjutkan dari dua kalimat, however, such clues are seldom used, masih jarang digunakan dalam praktek. Karena the automatic extraction is difficult. Nah, tujuan mereka itu adalah membuat sesuatu yang lebih simple. Jadi harus muncul di sini sehingga pembaca itu paham apa tujuan di riset ini, masalah apa yang mau diselesaikan dalam riset ini. Jadi harus muncul di sana. Kemudian agenda. Nah, itu bagian terakhir itu adalah agenda, adalah apa tujuan riset yang mau dilakukan. Jadi apa yang ingin dikerjakan? Setelah menyampaikan masalah, maka
riset ini mau ngapain dalam menyelesaikan masalah itu, mau melakukan apa gitu ya. Nah, itu kita lihat di sini dalam matra kita, paper kita ini, Astronomy of Forest Science. At present work, we introduce an approach for identifying the change in a signature future which is of the same person within a certain time period. Jadi setelah kita menyebutkan bahwa kajian tentang perubahan tanda tangan satu orang dalam periode yang lama itu belum pernah dilakukan di dalam bagian ini, bagian atas ini, lalu mulailah kita melakukan menyebut agenda-agenda kita dalam persoalan adalah kita ingin memperkenal suatu pendekatan untuk menyelidiki perubahan tanda tangan satu orang dalam rentang waktu yang lama. Jadi kelihatan however-nya kondisi terkini, lalu however kita semua salah, lalu tujuan dari riset ini adalah untuk ini. Kemudian dalam scientific report, however we here demonstrate. Jadi setelah mereka menyebutkan masalah, maka mereka mulai menunjukkan apa tujuan dari makalah ini. We here demonstrate the robust deposition of amorphous SB2S3. Jadi disebutkan tujuannya. We here demonstrate. Kalau kita tadi adalah we propose, kalau kita we introduce an approach. Jadi we demonstrate the robust SB deposition. Kemudian dia contohnya adalah in this paper we saw that. Jadi sudah kelihatan tujuan dia. Mereka ini sudah ada expand amorphous film of carbazole based conjugated trimer dan seterusnya. Kemudian we report in this paper our in-depth study on substrate preference and fermentation condition to improve the efficiency of the CZP conversion. Jadi tampak jelas bagian pertama adalah mengungkapkan pentingnya riset itu. Paragraf kedua menunjukkan kondisi terkini dengan merefer sejumlah makalah terbaru. Kondisi bagian ketiga ditulis dengan however, but dan sebagainya yang menunjukkan masalah yang masih ada. Kondisi keempat menunjukkan we saw, we demonstrate, we report, itu menunjukkan apa yang mau dilakukan, agenda yang dilakukan dalam makalah ini dalam usaha untuk menjawab masalah yang muncul di bagian sebelumnya. Nah itu saja bagian asal, tidak usah kemana-mana. Jadi fokus ke bagian itu. Oh ini berarti saya tulis ini saja. Ini saya bagian ini saya tulis paragraf 2 saya tulis ini. Paragraf 3 saya tulis ini. Paragraf 4 saya tulis ini. Selesai. Jadi paragraf kalau kita tulis hasilnya 4-5 introduction hanya 4-5 paragraf. Berarti kalau dilihat tinggal gitu aja itu tidak akan banyak. Nah kalau kita tidak fokus, mungkin tidak memahami struktur abstrak, kadang-kadang abstrak itu kalau kita tidak memahami struktur pendahuluan, maka pendahuluan itu menjadi sangat panjang, kadang-kadang kemana-mana, dan bisa saja paper itu pendahuluan lebih panjang daripada result discussion. Nah itu paper yang kurang bagus. Jadi pendahuluan hanya pengantar, menunjukkan kepada pembaca, topik ini penting, kondisi terkini seperti ini, masalahnya masih ada ini, tujuan kita ini selesai. Jadi tidak usah kemana-mana. Nah disitulah mulai munculnya referensi terbaru untuk meyakinkan pembaca bahwa kita ini mengikuti ilmu topik ini sampai dengan paper terbaru. Dan kalau bisa di dalam paper terbaru itu ada paper dari jurnal-jurnal yang terkenal supaya orang melihat, pembaca melihat bahwa kita ini juga mengikuti karya orang-orang hebat, karena bisa di jurnal-jurnal terkenal itu adalah pakar-pakar hebatnya, dan kita mengikuti itu sehingga ada keyakinan bahwa memang kondisi masalah yang kita laporkan di makalah itu memang masalah yang masih ada, karena riset orang-orang hebat pun masih belum bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kira-kira seperti itu bagian pendahuluan dari makalah ilmiah. Jangan kemana-mana, fokus saja pada arsitektur yang ada sehingga kita bisa menulis pendahuluan itu secara mudah dan efisien.